Jersey dan juga dimanapun mereka berada di Amerika yang saat ini sedang menyaksikan acara acara pelajaran sekolah Sabat. Tuhan, terima kasih Tuhan telah menyertai mereka di sepanjang hari dan tiba pada malam hari, dan kami akan berbakti bersama-sama Tuhan. Bapa dalam surga, berkatilah kami di dalam perbaktian kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Stephen dapat menjadi berkat bagi kami untuk dapat lebih menguatkan akan kerohanian kami, iman kami, dan penurutan kami pada-Mu Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, fokuskanlah diri kami agar kami dapat menikmati acara ini untuk dapat lebih perkuat iman dan ketaatan kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa, inilah doa kami, dan mohon ampun dosa dan segala kesalahan kami itu banyak. Kami bawakan doa ini dalam nama anak-Mu Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Tombeng, terima kasih. Baik, pelajaran kita pada malam hari ini, pada hari Selasa, tanggal 14 Juli, berjudul Mulailah di mana Anda berada. Sekali lagi sebelum saya membacakan pelajaran sekolah Sabat dan kemudian nanti saya akan mencoba untuk membahas sedikit, pelajaran kita yang ketiga itu berbicara tentang melihat orang melalui penglihatan Yesus. Jadi bagaimana kita melihat orang bukan penglihatan mata diskriminatif kita ataupun mata kebudayaan kita, tetapi mari kita lihat bagaimana orang-orang yang seharusnya atau umat-umat Tuhan yang seharusnya melihat orang lain dengan mata Yesus atau dari sudut pandang Yesus. Baik, pelajaran kita mari kita baca ya. Seseorang telah dengan benar mengatakan, dalam kehidupan satu-satunya tempat untuk memulai adalah di mana Anda berada. Karena tidak ada tempat lain untuk memulai. Jadi kalau kita ingin memulai sesuatu, kita mulai itu dari tempat di mana kita berada. Yesus menekankan prinsip ini dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, di mana Yesus mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sampai ke ujung bumi. Pesan Yesus kepada para muridnya terlalu jelas untuk disalahpahami. Mulailah dari mana Anda berada. Saksikan di mana Tuhan telah menempatkan Anda. Daripada memimpikan peluang yang lebih baik atau tempat yang lebih baik, situasi yang lebih baik, mulailah dengan orang-orang di sekitar Anda. Lihatlah dengan mata ilahi kemungkinan yang terdekat dengan Anda. Anda tidak perlu menjadi orang yang paling berpendidikan di dunia, yang paling fasih, yang paling berbakat. Betapapun bermanfaatnya beberapa karunia itu tidak harus kita sepelekan, tidak ya. Penulis kita katakan, betapapun bermanfaatnya beberapa karunia fasih kita, berbakatnya kita, bisa digunakan dengan benar, tapi pada akhirnya yang Anda butuhkan hanyalah kasih Anda kepada Allah dan kasih Anda pada jiwa-jiwa. Jadi walaupun kita sangat fasih, walaupun kita sangat berbakat, walaupun kita sangat berpendidikan, tetapi kalau kita tidak memiliki kasih kepada Allah dan kasih kepada jiwa-jiwa, maka tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya kefasihan, pendidikan, dan bakat yang kita miliki. Jika Anda mau bersaksi, Allah akan membuka jalan bagi Anda untuk melakukannya. Allah akan membuka jalan bagi Anda untuk melakukannya. Bacalah Yohanes 1 ayat 40 sampai 41, Yohanes 6 ayat 5 sampai 11, Yohanes 12 ayat 20 sampai 26. Kita tidak akan baca sekarang, nanti saya akan baca sesudah kita menyelesaikan bacaan kita ya. Apakah yang dikatakan ayat-ayat ini tentang penglihatan rohani Andreas dan pendekatannya untuk bersaksi? Mari kita baca, nanti kita baca ayatnya sebentar ya. Pengalaman Andreas berbicara banyak kepada kita. Dia mulai di keluarganya sendiri. Dia pertama kali membagikan Kristus kepada saudaranya, Petrus. Dia mengembangkan hubungan baik dengan seorang anak yang kemudian memberikan bahan untuk mujizat, makanan bagi 5.000 orang ya. Dan Andreas tahu apa yang harus dilakukan kepada orang-orang Yunani yang datang
di saat hari Pentakosta, bukan, hari Paskah terakhir sebelum Yesus disalibkan, ya, orang-orang Yunani ingin melihat Yesus dan Andreas yang bawa kepada Yesus. Nanti kita juga baca ayatnya. Daripada berdebat teologi, dia merasakan kebutuhan mereka dan memperkenalkan mereka kepada Yesus. Pada saat dia membawa Petrus, pada saat dia membawa seorang anak dengan apa? Roti dan ikan kepada Yesus, dia tidak bicara banyak. Pada saat dia membawa orang Yunani kepada Yesus, dia tidak berkhotbah, tetapi dia membawa mereka untuk diperkenalkan kepada Yesus. Seni memenangkan jiwa yang efektif adalah seni membangun hubungan kepedulian yang pasif. Seni memenangkan jiwa yang efektif adalah seni membangun hubungan kepedulian yang positif. Pikirkan tentang orang-orang terdekat Anda yang mungkin tidak mengenal Yesus. Apakah mereka merasakan dalam hidup Anda seseorang yang penuh kasih sayang dan perhatian? Apakah mereka melihat Anda dalam kedamaian dan tujuan seperti yang mereka inginkan, yang mereka dambakan? Apakah hidup Anda merupakan sebuah iklan untuk Injil? Kita membangun persahabatan bagi Alkitab dengan membagikan Yesus. Mereka menjadi sahabat-sahabat Kristen. Dan akhirnya ketika kita membagikan pekabaran akhir zaman Allah tentang kebenaran Alkitab, mereka juga bisa menjadi orang Kristen Gereja Masih Advent hari ke-7. Mengapakah kadang-kadang sulit untuk membangun anggota keluarga, sulit untuk menuntun anggota keluarga dan kerabat kita kepada Kristus? Pernahkah Anda berhasil membagikan Yesus kepada anggota keluarga atau teman dekat Anda? Bagikan prinsip-prinsip apa saja yang menurut Anda dapat bermanfaat. Kenapa? Ya, kenapa sulit untuk menuntun anggota keluarga dan kerabat kita kepada Yesus? Karena mungkin kita pikir bahwa mereka adalah orang yang sering kita dekat dengan mereka. Maka seringkali yang kurang itu adalah rasa hormat. Kita kadang-kadang lebih menghormati orang yang kita kenal. Kenapa? Karena kita tidak tahu mereka, kita tidak biasa berbicara dengan mereka. Tetapi kepada orang-orang yang sangat dekat dengan kita, keluarga, kerabat kita, saling tahu, orang Manado bilang saling tahu kartu. Ya, saling tahu kartu. Maka perasaan-perasaan santun, hormat itu seringkali seringkali hilang. Tapi coba kita lihat pelajaran yang dapat kita miliki dari Andreas. Siapa dia? Ya. Kalau saya ingin bertanya kepada Anda, pernahkah Anda mendengar nama Louis Armstrong? Mungkin banyak di antara kita, ya, tanpa ragu-ragu katakan apa? Oh, tahu sekali pendeta. Saya tahu sekali. Siapa dia? Orang yang mungkin pertama kali menginjakan kakinya di mana? Di bulan. Ya, orang yang pertama kali menginjakan kakinya di bulan. Tapi tahukah Anda siapa murid pertama Yesus? Kita tahu murid-murid yang terkenal Yesus. Misalnya Petrus yang sangat vokal, Yohanes yang kekasih. Tetapi siapa yang disebut di dalam Alkitab, siapa yang disebut dalam Alkitab sebagai dengan istilah protokletos atau the first called, yang pertama kali dipanggil. Siapa dia? Dia tidak lain adalah Andreas. Tidak banyak yang kita tahu tentang dia, tidak banyak yang ditulis tentang dia, tidak banyak yang ditulis oleh Andreas. Bahkan tidak ada buku yang ditulis oleh Andreas. Tidak ada banyak perkataan-perkataan yang ditulis tentang Andreas. Dia tidak ditulis, dia tidak menulis. Tidak banyak. Tetapi karena dialah kita memiliki gereja Kristen, karena di atas batu Petrus kita lihat didirikan di atas batu tersebut, Kristus tentunya batu tersebut ya. Tetapi kita lebih mengenal Petrus daripada saudaranya Andreas. Padahal kalau kita lihat pada mulanya yang memperkenalkan Petrus kepada Yesus itu adalah Andreas. Mari kita baca. Ya, mari kita baca. Di dalam Yohanes kita diminta untuk membaca tadi dalam pelajaran sekolah sahabat kita, Yohanes 1 ayat 40 sampai 41. Tetapi saya ingin mari kita baca dari ayat 35. Yohanes 1 ayat 35 firman Tuhan berkata,
Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Ini berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Ayat 37. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Siapa kedua murid Yohanes ini? Ya, yang mendengar apa yang dikatakan apa? Yohanes. Lalu apa kedua? Kemudian terjadi kedua murid itu mendengar apa yang dikatakan Yohanes tentang lihatlah anak domba Allah. Lalu kedua murid ini mereka pergi mengikuti Yesus. Ayat 38, tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Apa yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru. Di manakah engkau tinggal? Ayat 39, ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Ya. Jadi pada saat mereka berkata, di mana engkau tinggal? Artinya mereka ingin tinggal bersama-sama dengan Yesus. Bukan munculnya, Tuhan di mana alamatmu? Supaya mereka tahu. Tidak. Pada saat itu, pada saat mereka berkata, di mana kamu tinggal? Seorang murid berkata kepada seorang guru, apalagi mereka mulai dengan apa? Rabi. Kenapa? Karena murid-murid itu selalu tinggal hidup bersama dengan guru-guru mereka. Ya, itulah sistem pendidikan di zaman dahulu. Ya, guru-guru kita lihat di zamannya Elia atau Elisa ya, bagi ada murid-murid yang datang tinggal bersama-sama dengan sang nabi. Jadi mereka ingin tinggal. Lalu ayat 40. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Jadi kita dapat ketahui bahwa salah seorang dari kedua murid Yohanes itu adalah Andreas. Yang satunya itu siapa? Yang satunya itu bukan Petrus, yang satunya itu penulis kitab Yohanes, yaitu Yohanes Kekasih. Ya. Tetapi yang pertama-tama itu disebutkan itu adalah siapa ya? Andreas. Ya, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Ayat 41. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Coba lihat, dia memiliki iman. Dia memiliki iman yang langsung mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah apa? Juru selamat. Dan sejak itu imannya itu tidak goyang. Yohanes Pembaptis sendiri, ada saat di dalam penjara ya, penjara Herodes, ada saatnya pada saat murid-muridnya bertanya kepada dia seperti agak lemah iman. Dia bilang, ya tanyalah kepada Yesus. Siapa dia Yesus? Apakah Yesus itu adalah Mesias yang kita tunggu-tunggu? Tapi sejak saat permulaan sekalipun, Andreas sudah berkata kepada saudaranya, lihatlah, ya kami telah menemukan Mesias. Ya, kami telah menemukan Mesias. Tentu saja ada kelemahannya. Dia waktu murid-murid lari setelah Yesus disalib, dia juga apa? Dia juga bersembunyi ya. Tetapi tidak pernah dikatakan dia menolak Yesus seperti saudaranya. Ayat 42. Ya, ia membawanya kepada Yesus. Dia membawa Petrus kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata kepada Simon atau Petrus, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Ya, artinya Petrus. Siapa yang memperkenalkan Petrus? Pendiri istilahnya ya, yang dikenal sebagai pendiri kekristenan kepada Yesus? Andreas. Dia suka sekali bawa-bawa orang kepada Yesus. Dia tidak berbicara, dia tidak berkhotbah, dia hanya bersaksi. Kami telah menemukan Mesias. Lalu dia bawa kepada Yesus. Lalu berikutnya kita lihat. Pada saat banyak umat manusia membutuhkan kelaparan, ada 5.000 orang yang memerlukan makanan. Yohanes 6 ayatnya yang ke-8 katakan, Yohanes 6 ayat 8 katakan, seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepada Yesus, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Ya, 2 ikan. Dia bawa. Dia ingin agar orang-orang banyak ini dapat apa ya? Memiliki makanan, tetapi dia cari cuman itu yang dapat. Tapi walaupun mungkin dia agak ada ragu-ragu, karena ayat selanjutnya katakan,
Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini? Tapi minimal dia apa ya? Bawa itu kepada Yesus agar supaya 5.000 orang itu dapat dilayani kebutuhan fisik mereka. Jadi dia suka, ya, dia suka untuk apa? Membawa orang-orang kepada Yesus. Lalu berikutnya, Yohanes pasal 12 berbicara tentang Yohanes 12 ayatnya yang 20 sampai 26 berbicara tentang pada saat menjelang kematian Yesus. Ada ya di Yerusalem sudah ada orang-orang apa ya? Orang-orang Yunani. Mereka ini bukan orang Yahudi. Mereka ini dianggap sebagai orang-orang kafir, boleh dikatakan ya. Tidak layak untuk bersama-sama, tidak layak untuk duduk bersama-sama dengan Yesus, dengan guru Yahudi ya. Mari kita baca Yohanes 12 ayat 20. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuhan, orang-orang Yunani ini berkata kepada Filipus, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Lalu Filipus pergi memberitahukannya kepada Yesus. Apa itu yang ditulis ayat ini? Tidak. Ayat 21 tidak katakan Filipus langsung bawa mereka kepada Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Lalu Andreas setelah mungkin mereka berdiskusi, Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Menyampaikan pula kepada Yesus. Pertanyaannya, kenapa Filipus harus pertama kali berdiskusi dulu dengan Andreas? Kenapa dia tidak langsung? Kenapa setelah berbicara dengan Andreas baru disitulah Filipus apa? Baru disitulah Filipus dengan Andreas pergi kepada Yesus. Kenapa dia tidak langsung? Karena Filipus melihat orang-orang Yunani ini dari pandangan mata Yahudi. Sedangkan Andreas melihat orang-orang Yunani ini bukan dari pandangan mata Yahudi, tetapi dari pandangan mata Yesus. Dari pandangan mata Yesus. Bahwa mereka juga layak untuk menjadi anak-anak Tuhan. Ya. Mereka layak untuk menjadi anak-anak Tuhan. Mereka ingin melihat Yesus. Dan Andreas membawa mereka kepada Yesus. Dan kalau kita lihat hanya Andreas, Filipus, dan orang-orang Yunani ini ya, yang mendengarkan secara langsung apa yang Yesus katakan. Apa yang Yesus katakan? Ayatnya yang 29. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ayat 26. Barang siapa siap melayani aku, ia harus mengikuti aku dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ya, dia akan dihormati Bapa. Orang-orang Yunani ingin datang untuk melihat Yesus, ingin ambil selfie dengan Yesus. Tetapi setelah dibawa kepada Yesus, Yesus katakan, kamu jangan hanya ingin ambil selfie dengan aku. Tapi kalau kamu mau melihat kehidupan atau ingin memiliki kehidupan yang kekal, ingat saya sudah katakan tadi malam bahwa kata kekal, kehidupan kekal adalah bahasa yang berulang-ulang kali kita bisa lihat itu dalam kitab Yohanes. Seperti yang Yesus katakan kepada perempuan di Samaria. Ya. Yesus katakan jangan hanya mau ambil selfie. Jangan datang ke gereja hanya untuk apa? Istilahnya ya, untuk bertemu rabu-rabu dengan Yesus, untuk ambil selfie rabu-rabu dengan Yesus. Datang ke gereja untuk melayani Yesus. Untuk mengikut Yesus. Untuk mati bagi Yesus. Karena pada saat itulah, Yesus sedang berbicara pada saat dia mati, disitulah dia akan dimuliakan. Dan kematiannya itu bagaikan satu biji gandum yang jatuh ke tanah,
mati, tetapi dia akan apa? Berbuah, dia akan menghasilkan gandum yang lebih banyak daripada satu yang mati tersebut. Inilah yang dikatakan oleh Yesus bukan saja kepada orang-orang Yunani yang ingin ambil selfie, ingin melihat Yesus, tetapi juga kepada Filipus dan juga kepada Andreas. Dan tidak heran, setelah Yesus berkata ini, melekat terus dalam hati dan pikiran Andreas. Eusebius, sejarawan Kristen mula-mula, menceritakan bagaimana kalau kita hanya mengenal Rasul Paulus sebagai rasul yang mula-mula melayani orang-orang melayani orang-orang kafir, orang-orang yang bukan Yahudi, oleh sebab tulisan-tulisannya kepada mereka. Tentu saja karena Rasul Paulus itu jago dalam menulis dan Tuhan menggunakan dia. Dia memiliki karunia menulis. Ya. Tetapi orang yang memiliki karunia lisan, bukan tulisan, orang yang pertama-tama memiliki karunia lisan untuk menjangkau orang-orang non-Yahudi adalah Andreas. Dialah yang pergi ke Hungaria, dialah yang pergi ke Rusia dikatakan ya. Dan pada saat itu dia pun mati secara martir menurut tradisi gereja mula-mula. Dia martir bukan dengan cara yang seperti Yesus. Dia rasa cara seperti Yesus itu juga seperti Petrus ya. Petrus mati dengan kepala di bawah. Tetapi Andreas juga merasa dia tidak layak untuk mati di salib yang seperti bentuk T. Tetapi dia mati di salib yang berbentuk yang berbentuk X, karena dia tidak ingin mati seperti Yesus mati. Dia rasa itu tidak layak bagi dia. Ya, tetapi dia telah menjadi pengikut Yesus yang sejati, yang mengikuti Yesus dan melayani Yesus dan dihormati oleh Bapa. Protokletos, the first called, yang pertama panggil. Tetapi namanya tidak sering kita dengar. Namanya tidak sering ditulis. Tidak ada yang dia tulis. Tetapi kita lihat, tanpa dia yang membawa Petrus, ya, maka kita tidak melihat mungkin Petrus yang terkenal seperti yang kita miliki saat ini. Ada kalanya Anda tidak bisa mungkin menulis. Ada kalanya Anda tidak bisa berkhotbah, mungkin seperti pendeta ini, pendeta itu. Anda tidak fasih berbicara. Tetapi Anda dapat membawa orang pada Yesus. Anda dapat membawa orang dipenuhi kebutuhan mereka dengan makanan yang dapat Anda bawakan kepada mereka. Dengan pelayanan yang Anda bawakan kepada mereka. Dan apabila itu yang kita lakukan, maka itulah salah satu rahasia keberhasilan Andreas dalam membawa Petrus. Dia tidak berkata banyak kepada saudaranya Petrus. Seringkali yang kita terjadi pada saat saudara-saudara kita, ya, kita suka untuk bawa mereka kepada Yesus, tapi kita mungkin gunakan dengan cara yang berdebat, marah-marahan dan lain sebagainya. Tetapi mungkin ada saatnya mungkin kita berdebat, tentu saja ya. Ada saatnya kita mungkin ada argumentasi yang harus kita berikan. Tetapi mungkin kepada saudara-saudara kita, argumentasi yang paling tepat untuk mereka kita bawa kepada Yesus adalah satu kehidupan. Satu kehidupan yang untuk melayani seperti Andreas. Satu kehidupan untuk dekat dengan Yesus. Untuk melayani sampai mati sekalipun seperti Andreas. Dan kalau itu, ya, pekabaran-pekabaran bukan tulisan, tetapi pekabaran-pekabaran dari kehidupan yang dilakukan, maka saudara-saudara kita yang kita pikir sulit untuk dijangkau bagi Kristus, itu sesungguhnya tidak lagi menjadi apa? Hal yang sulit untuk kita lakukan. Inilah yang dapat saya tambahkan dari pelajaran kita pada malam hari ini. Jika ada tambahan dari saudara-saudara lainnya, silakan. Ada kira-kira dari jemaat Fisdak yang ada melalui Zoom? Bapak Tombek, mungkin ada yang mau ditambahkan? Ada kira-kira? Tidak ada. Ketua Lingga ada? Tidak ada. Ketua Lelaki? Ada kira-kira? Tidak ada. Bapak Siregar, ada kira-kira Bapak Siregar mau tambahkan? Kesaksian-kesaksian bagaimana menjangkau keluarga? Atau Ibu Siregar? Ya. Saya tahu Bapak dan Ibu Siregar suka sekali menjangkau keluarga seperti yang mereka telah alami, mereka lakukan pada saudara mereka yang ada di Australia, ya. Jadi apa kira-kira kiat-kiatnya kalau ada?
Silakan. Ibu Siregar mungkin atau Bapak ada kira-kira? Ada? Jika Ibu Lucy atau apa lainnya dari live stream ada Dek pertanyaan ataupun tambahan? Halo? Ada kira-kira dari live stream? So far belum ada ya. Baik, jika tidak ada, ya silakan. Ada kesempatan, ada yang mau berikan kesaksian, silakan. Ada kira-kira. Oh, silakan Ketua Lingga, silakan. Oh, dengan Tante Reni, silakan. Jadi pertama Ketua Rituan, lalu habis itu Ibu Reni ya, berikan kesaksian. Silakan. Silakan Ketua Lingga atau Miriam. Ya, pertanyaan dari Miriam sebenarnya. Dia tanya, bagaimana kalau misalnya contohnya ada keluarga yang belum Advent, tapi ajaran-ajaran gereja mereka itu similar sama GMHK. Cuma paling apa yang nggak ada, nubuatan mungkin nggak ada. Mereka menyucikan hari Sabat, makan makanannya juga sama dengan kita begitu. Cuma mereka nggak tahu apa itu nubuatan sama Ellen G. White. Iya. Keluarganya Miriam sih banyak begitu. Iya. Terima kasih. Jadi pertama kita melihat satu ide di dalam gereja kita yang berbicara tentang progressive revelation. Bukan berarti bahwa pewahyuan yang Tuhan berikan itu diberikan dulu kepada orang dulu mungkin 10%, naik-naik menjadi 20%, naik-naik menjadi 30-50%. Tidak ya. Tetapi kita bisa melihat bahwa seluruh kebenaran itu sudah ada dalam firman Tuhan. Sudah 100%. Tapi yang kurangnya itu adalah pemahaman kita terhadap kebenaran tersebut yang mungkin ada cuma 20, 30, 40, 50%. Tidak heran Yesus berkata bahwa Roh Kudus itu akan menuntun kita kepada seluruh apa? Roh Kudus akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah pemahaman kita yang akan semakin apa? Semakin meningkat untuk mencapai progressive revelation, pewahyuan, ajaran-ajaran yang dari hari ke sehari pada saat kita belajar akan semakin kita bertambah dari apa yang Alkitab sudah nyatakan, tapi kemungkinan sebelumnya tidak kita pahami. Ya, itulah sebabnya pada saat Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya dalam Matius 28 di ayat 20 apa dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan apa? Firman Tuhan. Segala sesuatu. Jadi ada mungkin yang saudara-saudara kita yang sudah menerima kasih karunia Yesus, sudah melakukan ini dan itu yang mungkin baik, sangat baik sekali sesuai ajaran Alkitab, tetapi kepada kita semua diperintahkan untuk apa? Mengetahui atau untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi inilah yang harus menjadi cara bagi kita untuk menjangkau saudara-saudara kita. Kita tidak katakan bahwa Anda tidak punya kebenaran, kami saja yang punya kebenaran. Tidak ya, Anda katakan mereka sudah memiliki sebagian apa ya kebenaran. Mari kita bersama-sama melihat seluruh kebenaran tersebut. Seluruh pengajaran Alkitab, seluruh apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Ya, untuk kita lakukan. Disitulah kita bisa melihat bahwa kita akan dituntun oleh Roh Kudus memahami progressive revelation itu. Karena dari waktu ke waktu, pada saat kita belajar firman Tuhan, when we study the written word of God, we will be closer to the living word of God. Kita akan semakin dekat dengan Yesus. Dan pada saat kita semakin dekat dengan Yesus, kita akan menjadi manusia yang lebih baik dalam melakukan segala kehendak Tuhan. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan kepada Miriam tentang apa yang dapat kita lakukan. Jadi jangan kita biarkan karena mereka mungkin sudah banyak tahunya, ya udahlah itu saja yang baguslah untuk mereka. Tapi kalau kita tahu lebih banyak, bawa lebih banyak, bagikan lebih banyak kepada mereka. Sekali lagi terima kasih kepada saudari sekalian yang sudah bergabung melalui
Zoom dan juga live stream, seluruh anggota Jemaat Fisdak, di mana saja Anda berada, dan saudara-saudari yang juga sudah bergabung. Tuhan memberkati kita semua. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati.